Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi dengan saya Cikgu Rizwi. Oke, hari ini kita masih lagi akan belajar tentang graf fungsi ya. Tapi hari ini Cikgu akan ajar tentang macam mana kita mau membina graf. Itu yang paling asas lah, macam mana kita mau membina graf fungsi. Oke, jadi sebelum ini Cikgu ada membuat satu video tentang jadwal graf fungsi. Cikgu akan gunakan itu balik untuk topik ini ya. Oke, hari itu kita buat benda nih, yaitu bina jadwal nilai fungsi, dan jadwal yang kita dapat ialah inilah. Ini nilai yang kita dapat, jadwal yang kita dapat. Sekarang menggunakan jadwal ini kita akan membina sebuah graf fungsi. Jadi yang pertama sekali untuk membina sebuah graf kita perlukan kertas graf lah. Ini paling asas, kertas graf. Oke, kalau tidak kertas graf, habislah macam mana mau bikin graf. Oke, jadi ini dia punya data. Jadi sekarang macam mana kita mau bikin, kita tengok datanya ialah X ialah negatif 4 paling kecil dan paling besar ialah 4. Dan Y ialah 19 paling kecil dan paling besar pun 19 ya. Jadi sekarang kita akan tahu yang nilai X itu ada positif dan negatif kan. Jadi kita akan tahu dia punya garisan di tengah lah, di bagian sini. Ini garisan mencancang untuk Y, dan untuk paksi X akan melintang di bawah. Sebab untuk paksi Y tiada nilai negatif kan. Oke, jadi kita akan buat dia punya paksi lah. Oke, kita akan dapat beginilah. Macam mana kita membuat divider paksi, kita akan dapat begini, paksi Y dan paksi X. Oke, nampak? Oke, kalau begitu sekarang masalahnya macam mana kita meletak dia punya skala. Oke, skala kita kena ikut kesesuaian lah. Tapi kalau jadi soalan bagi kita skala, ikut saja skala yang dibagi oleh soalan. Tapi kalau tidak dibagi, kita kena ikut kesesuaian yang berada dalam tabel nih, jadulnya. Jadi kalau sini skala yang paling sesuai kita akan guna ialah satu kotak bersamaan dengan satu unit lah. Sebab ini satu kecil kan nilai. Jadi kita akan start menggunakan daripada kosong lah. Jadi coba menggunakan pen hitam. Oke, kita akan gunakan kosong. Kosong, 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk ke belakang negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Manakala untuk skala untuk Y, apa perlu kita buat ialah tengok dia punya nilai ini ialah besarkan sampai 19. Jadi di atas ni kita kena lebih daripada 19. Jadi kita akan gunakan apa yang paling besar? Kita akan gunakan, bukannya paling besar, kita akan gunakan kesesuaian, yaitu kita gunakan satu kotak nih bersamaan dengan 2 unit. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Oke, ini jangan lupa tulis ya, Y dengan X, sebab mewakili ini X dan Y ya. Kalau lupa tulis, habislah kamunya graf. Oke, seterusnya apa perlu kita buat lagi? Kita akan plotkan lah. Macam mana kita mau plotkan? Tengok dia punya nih, X negatif 4 di X negatif 4 di sini kan, Y 19, Y pergi atas 19, dan kamu akan jumpa di sini 18, 19 sini kan, dan di sini kita plotkan saja 1, 2, begitu kamu akan nampak di sini dia punya persilangan. Oke, kita teruskan, negatif 3, 12, negatif 3, 12, kita akan dapat sini 3, 12, pangkah ataupun bulatkan. Oke, lagi negatif 2 dan 7, negatif 2 dan 8 kan, sini 6, tengah-tengah 7 lah, pangkah. Negatif 1, 4, 4 di sini, dan kosong sama dengan 3 di sinilah, kosong 3, and then 1, 4 di sini, 2, 7 di sini kan, di situ, dan ini 3, 12 kan, 12 kita akan letak di sini. Dia punya plot kena betul lah. Kalau salah, salah lah dia punya graf. Dan last kali 4, 19 di mana tuh? Di sini 19, 4. Oke, sekarang kita punya plot sudah selesai.
And then apa kita perlu buat? Kita akan garis lah. Garis guna apa? Jangan guna pembaris. Kita garis guna tangan. Ataupun kalau kamu ada pembaris fleksibel, kamu boleh gunakan pembaris fleksibel ya. Oke, sekarang kita akan garis. Oke. Garis. Kalau boleh kamu gunakan pembaris fleksibel supaya dia punya garisan tuh lebih cantik dan menarik. Kalau guna tangan memang bengkok-bengkok sini, tidak pembaris fleksibel. Oke. Ini beginilah dia punya bentuk graf fungsi untuk table nih, ataupun untuk persamaan y sama dengan x kuasa 2 tambah 3. Oke. Ini selesai kita punya graf lah. Oke, lepas itu apabila kita tulis ini, kita akan tulis di sini dia punya persamaannya itu y sama dengan x kuasa 2 tambah dengan 3. And then selesailah. Kalau mau tulis skala pun boleh, tapi kita galakkan kita tulis skala lah. Jadi skala paksi x sama dengan 2 cm kepada 1 unit, ataupun skala paksi y sama dengan 1 cm sama dengan 1 unit. Oke, jadi dia punya graf selesai. Oke, itu saja kita punya pembelajaran pada hari malam ini. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and share, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you.